Hai Bu Vivi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Zara Syamila dari D4 Perhotelan Kelas C tahun 2019. Sini saya akan menjelaskan perkembangan UMKM di Indonesia. Sebelum itu, kita akan membahas apa itu UMKM. Di sini dijelaskan bahwa UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perseorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Nah, UMKM sendiri ini merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu untuk lebih jelasnya, UMKM ini dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana disebutkan bahwa UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Nah, di sini disebutkan dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Jadi, UMKM ini, usaha mikro, kecil, dan menengah ini dibagi berdasarkan jumlah kekayaan mereka di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, di sini dijelaskan bahwa usaha mikro ini merupakan usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Kemudian usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan secara perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Kemudian usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan secara perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan besar dengan jumlah kekayaan besar sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Nah, perbedaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ini sudah disebutkan. Mereka semua, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, mereka semua dibagi berdasarkan kekayaannya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini berdasarkan aset dan omsetnya, yaitu untuk usaha mikro sendiri dengan aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Kemudian untuk usaha kecil memiliki aset di antara 50 juta sampai 500 juta, lalu dengan omset 300 juta sampai 2,5 miliar. Kemudian untuk usaha menengah memiliki aset 500 juta sampai 10 miliar dengan omset di antara 2,5 miliar sampai 50 miliar. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangan UMKM di Indonesia. Di sini digambarkan sebuah grafik yang menggambarkan tentang kenaikan angka unit UMKM yang ada di Indonesia ini. Dimulai dari tahun 2009 sampai 2014. Di tahun 2009 ini, menurut data ada 52.764.750 unit dengan pangsa 99,99%. Lalu di tahun 2010, total unit UMKM di Indonesia mencapai 54.114.821 unit dengan pangsa 100,53%. Kemudian di tahun 2011, UMKM di Indonesia mencapai 55.206.444 unit dengan pangsa 99,99%. Kemudian di tahun 2012, UMKM di Indonesia mencapai 56.534.592 unit dengan pangsa 99,99%. Lalu di tahun 2013, UMKM di Indonesia mencapai 57.895.721 unit dengan pangsa 99,99%. Kemudian di tahun 2014 ini, angka UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 57.900.000. Kemudian di tahun 2017 bahkan mencapai 59 juta. Nah, Presiden RI sendiri menyatakan bahwa UMKM yang memiliki daya tahan hingga mampu untuk menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Nah, pada November tahun 2016 yang lalu, Jokowi mengundang para pelaku UMKM, dan di sana mereka diajak
bertukar pendapat, dan di situ Jokowi berharap bahwa pelaku UMKM ini dapat menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat. Nah, menurut data pun, bentuk usaha terbesar di ASEAN ini merupakan bentuk usaha UMKM, di mana angkanya itu mencapai 88,8% sampai 99,9% dengan penyerapan tenaga kerja 51,7% sampai 97,2%. Lalu di sini ada salah satu contoh UMKM yang sudah sukses di Indonesia, yaitu Bittersweet by Najla. Bittersweet by Najla ini didirikan pertama kali oleh Najla Bishir, di mana pada awalnya itu Najla Bishir ini hanya hobi masak, lalu dia memposting foto-foto produknya ini di sosial media, kemudian teman-temannya ini meminta Najla untuk menjual produk buatannya. Nah, lalu Najwa mulai berbisnis dengan niat awal itu skala rumahan. Dia memproduksi kue-kue, ada kue seperti kue ulang tahun, terus dia juga, Najwa ini merupakan pelopor pertama yang menaikkan tren dessert box, karena sekarang lagi tren dessert box. Jadi awal ini dari Bittersweet by Najla, lalu mulai booming di tahun 2018, dan banyak orang yang mendekatinya, termasuk GoFood, kayak mengajak untuk kerjasama, tapi sebelumnya juga dia sudah bekerjasama dengan GoShop, karena sebelum ada GoFood, dia berjualan di rumah. Terus, untuk saat ini, Bittersweet udah punya sekitar 40 reseller, dengan total varian produk itu sekitar 40-50 produk. Dengan favoritnya itu Turkish Dessert Box, Nutella Dessert Box, dan juga ada Durian Dessert Box. Nah, ini ada salah satu contoh dessert box-nya. Najla juga selalu mengikuti perkembangan tren, karena akhir-akhir ini lagi tren boba, jadi dia bikin dessert box dengan topping boba gitu. Biar memanggil konsumen juga menarik gitu kan. Terus, saat ini, seiring berkembangnya waktu, dari yang tadi hanya jualan di rumah, hanya jualan ada ke teman-teman, terus akhirnya sampai diajak bekerja sama GoFood. Sekarang Bittersweet by Najla ini dia udah punya offline store sendiri, di mana ada 2 offline store yang khusus menjual kue dan kopi itu ada di Kemang, dan satu lagi ada kafenya di daerah Kalibata. Lalu, terinspirasi dari UMKM yang sudah sukses di Indonesia, saya dan teman-teman, di situ ada Dion, Bonita, dan juga Kadek, mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan. Namanya itu Segul. Nah, ini dia usahanya. Nah, di sini tuh kita mempunyai ide untuk berinovasi dari sushi Jepang, kita olah dengan isian masakan Indonesia. Kita punya 2 menu, yaitu rendang dan ayam tom. Nah, dari sini, dari bisnis kecil-kecilan ini, meski belum bisa dibilang besar, karena kita juga jualan masih ke teman-teman dan sekitar orang-orang kampus saja, kita belajar banyak bagaimana tentang mengelola bisnis, kayak mengelola uangnya, kita mengatur waktu juga karena harus kuliah, terus masak buat Segul juga, gitu. Jadi, terus karena sekarang work from home, kita bikin konsep baru, yaitu kita jual isiannya aja, kayak rendang sama ayam tumnya, ini salah satunya. Kayak ini semboyan kita gitu, kayak work from home, kamu kerja aja, biar kita yang masak, gitu. Nah, jadi biar kita belajar bagaimana meski ada tantangan tuh kita tetap bisa ngejalanin bisnis yang kita punya, gitu. Gitu aja, sekian dari saya, terima kasih.